Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nomi Kitchen. Nah, di video kali ini aku mau buat nastar kinclong anti retak, anti meleber. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana proses pembuatannya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini hingga selesai dan jangan lupa subscribe, tekan juga tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Langkah yang pertama, siapkan 150 gram margarin. Tambahkan 100 gram butter, kalau mau menggunakan full margarin juga boleh. Kemudian tambahkan 100 gram gula halus. Kemudian aduk bahan menggunakan whisk, aduk sampai gulanya tercampur dengan rata. Untuk mengaduknya kita nggak perlu lama-lama ya teman-teman, supaya nanti hasil kuenya nggak meleber. Kalau mau diaduk menggunakan mixer juga boleh, mixer dengan kecepatan yang paling rendah, jangan lebih dari 1 menit. Kalau adonannya sudah tercampur dengan rata dan udah lembut kayak gini, selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur. Kemudian kita tambahkan dengan vanila cair, kalau nggak ada boleh diganti dengan vanili bubuk. Selanjutnya aduk kembali adonan sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah adonannya tercampur dengan rata, kemudian tambahkan 350 gram tepung terigu protein rendah, ini aku pakai kunci biru. Oke, selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Kalau nggak mau pakai susu bubuk boleh di skip ya teman-teman. Kemudian aduk sebentar adonan menggunakan spatula supaya adonannya tercampur dengan maksimal. Selanjutnya ini mau aku lanjutkan mengadonnya menggunakan tangan ya. Untuk tangan ini udah aku cuci dengan bersih. Setelah adonannya tercampur dengan rata, selanjutnya kita ambil sedikit adonan, kemudian ini kita tes untuk dibulatkan kayak gini. Kalau udah bisa dibulatkan halus dan gak retak, ini adonannya udah bisa digunakan. Supaya hasil nastarnya nanti seragam besar kecilnya, ini aku pakai sendok takar yang berukuran 5 ml. Nah, kemudian kita ambil adonan, kemudian kita tekan kayak gini. Kemudian kita bulatkan, kita tekan sedikit tengahnya. Dan kita isi dengan selai nastar. Kemudian ini kita lipat kembali sampai rapi, jangan sampai isiannya bocor keluar. Kemudian ini kita bulatkan kembali sampai adonan bagian atasnya itu mulus ya, nggak ada retak-retaknya ya teman-teman. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini nastarnya udah selesai, aku bulatkan semuanya. Selanjutnya ini siap untuk dipanggang ya. Nah, untuk ovennya ini sudah aku panaskan terlebih dahulu selama 10 menit di suhu 150 derajat. Nah, kemudian masukkan loyang, ini aku letakkan di rak yang paling bawah. Panggang selama 40 menit dengan suhu 150 derajat, api atas bawah. Setelah 40 menit ini nastarnya udah mateng. Selanjutnya ini kita biarkan sampai dingin. Selanjutnya mari kita buat olesan untuk nastarnya. Siapkan 2 butir kuning telur. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Nah, selanjutnya ini kita aduk atau kita kocok lepas kayak gini sampai semua bahannya atau sampai minyaknya tercampur dengan rata. Nah, kemudian kita siapkan wadah yang lain, kemudian saringan. Selanjutnya ini kita saring ya untuk adonan telurnya supaya nanti nggak ada bahan yang menggumpal atau nggak ada telur yang menggumpal. Nah, setelah telurnya disaring kayak gini, hasilnya seperti ini ya, dia menjadi lembut. Nah, selanjutnya ini udah siap untuk kita gunakan. Setelah nastar dingin, lanjut aja ini kita oles menggunakan kuning telur yang udah kita buat tadi. Nah,
Nah, seperti ini, aplikasikan semua kuning telurnya ke atas permukaan nastar. Nah, ini untuk olesan yang pertama ini udah kering. Selanjutnya ini mau aku oles lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, kalau teman-teman hanya mau sekali oles aja juga boleh ya teman-teman ya. Nah, kalau aku di sini mau aku oles sebanyak 2 kali supaya hasilnya lebih kinclong. Nah, setelah olesan yang kedua juga udah selesai, selanjutnya ini siap untuk dipanggang. Nah, ini ovennya juga sudah aku panaskan selama 10 menit ya. Jadi karena kita hanya memanggang atau untuk mengeringkan olesannya aja, jadi di sini aku panggang dengan suhu 130 derajat selama 15 menit. Menggunakan api atas aja ya, teman-teman. Nah, setelah 15 menit dipanggang, ini kuenya udah mateng ya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Nah, ini dia nastarnya yang udah mateng. Nah, hasilnya sangat cakep ya. Ini kinclong, nggak retak sama sekali, mulus, juga dia nggak melebar. Nah, kunci untuk membuat nastar supaya nggak melebar atau melebar kemana-mana, ketika mengaduk margarinnya itu nggak usah terlalu lama ya, cukup sampai gulanya tercampur dengan rata aja. Nah, selanjutnya karena nastarnya ini udah dingin, ini langsung aja aku tata ke dalam toples kayak gini. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih rapi lagi atau lebih cantik, teman-teman bisa menggunakan paper cup. Nah, ini nanti ada yang aku gunakan paper cup dan ada yang enggak ya. Untuk yang ini aku nggak pakai paper cup, ini langsung aja aku susun ke dalam toples kayak gini. Nah, ini dia teman-teman hasilnya nastar yang aku gunakan paper cup. Ini hasilnya lebih cantik ya, lebih rapi. Nah, tapi sekali lagi teman-teman sesuaikan aja sama seleranya masing-masing. Nah, gimana cara pembuatannya juga sangat gampang, simple, bahan-bahannya juga mudah ditemukan kan teman-teman. Gimana, daripada kita beli lebih baik kita membuat sendiri ya, karena hasilnya akan lebih banyak. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di share, dan komen juga di bawah. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil, dan terima kasih sudah mengikuti video ini hingga selesai. Nah, untuk hasilnya ini nggak usah diragukan lagi ya teman-teman, rasanya benar-benar premium, ini manisnya pas, enak banget, matangnya juga sangat merata. Nah, kalau dibelah kayak gini, tuh kelihatan kan isiannya sangat full. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman karena puasa aku nggak bisa nyobain ya, cukup kayak gini aja. Tapi dijamin ini hasilnya mantul, siap dibeli lah kalau nggak enak. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa.